Pak Kapinda tadi silakan. Pondok Pesantren Hamalatul Quran menggunakan metodologi habituasi, yaitu pembiasaan, dengan asas Jogoroto, Jogorogo, dan Jogoroso, sehingga para santri di sini bisa menyelesaikan hafalan dalam waktu yang tidak lama. Seperti halnya Selma Ratu Dewi Tanara yang menghafalkan ziyadah dalam waktu 4 bulan 9 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya alhamdulillah bersama Bu Gubernur, Ibu Bupati Jombang. Saya berada di Jombang menghadiri 3 acara wisuda hafizah para penghafal perempuan, penghafal Quran perempuan tadi pagi. Dan saya sangat terharu, ternyata banyak sekali yang bisa dihasilkan, dan yang lebih menarik saya itu bisa orang hafal hanya dalam waktu 4 bulan. 4 bulan, itu luar biasa. Ini kalau normal itu agak susah. Dan sampai 1 tahun bisa menguasai 7 qiraat sabah. Ini satu metode yang akan coba kita kembangkan. Mungkin nanti di Jawa Timur dan kita di nasional, dan akan menghasilkan. Karena banyak masjid-masjid yang perlu imam. Bahkan kita diminta 200 imam di Emirat. Baru terpenuhi 60. Jadi masih 140 lagi imam-imam yang hafidz, yang hafal Quran. Ini saya kira ini pekerjaan besar. Yang kedua, tadi saya menghadiri di Tebireng tentang Badan Wakaf. Ya, kita memang sedang mengembangkan wakaf, karena wakaf ini adalah dana besar, dana abadi umat Islam yang besar, yang manfaatnya tentu banyak, bisa untuk menanggulangi kemiskinan, bisa juga untuk membantu rumah sakit untuk kesehatan, bisa juga untuk membangun pendidikan dan banyak hal. Karena itu kalau gerakan wakaf ini terus bermunculan di mana-mana dan akan membawa maslahat. Dan sore ini saya alhamdulillah ini menghadiri wisuda satu institut yang berada di pesantren. Pesantren ini sangat tua, saya kira. Ya. Dari mulai sebelum Mbah Wahab kan ya. Dari sampai 3 generasi. Jadi pesantren ini pesantren yang sangat tua, sudah menghasilkan banyak kiai dan ulama. Dan ini salah satu produknya adalah S1 dari Institut Bani Fatah. Saya memang mengharap lahirnya generasi muda yang menguasai ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan agama maupun pengetahuan umum. Sebab kunci dari semua yang kita hadapi itu problem-problem kemasyarakatan, keekonomian, moralitas, dan juga tatanan kehidupan adalah kalau tersedianya sumber daya manusia yang unggul, yang menguasai ilmu pengetahuan, baik sains dan teknologi maupun pengetahuan-pengetahuan agama yang mendalam. Barangkali itu. Ya, saya. Izin Pak Wapres, saya Theo dari Medcom Pak. Terkait pendidikan Pak Wapres. Ininya buka aja. Oke, izin Pak Wapres.
terkait pendidikan Pak Wapres, Ibu Menaker, Menteri Tenaga Kerja Ibu Ida Fauziah mengatakan 12% pengangguran didominasi oleh sarjana dan juga diploma. Hal ini terjadi karena tidak ada link and match antara dunia kerja dan juga perguruan tinggi. Pertanyaan saya, bagaimana pemerintah menekan angka tersebut supaya lulusan dari perguruan tinggi khususnya sarjana dan diploma mampu bersaing di dunia kerja? Itu aja Pak Wapres, terima kasih. Ya, itu sekarang itu kan ada namanya kampus merdeka. Jadi mahasiswa itu kan di-link-kan ya dengan industri, dengan berbagai kegiatan yang ada di perusahaan-perusahaan, masyarakat, sehingga mereka tidak lagi jadi sarjana yang tidak siap pakai, akhirnya pengangguran. Kemudian juga ada sekolah-sekolah vokasi, ya, apa namanya itu, politeknik macam-macam ya. Ada lagi yaitu BLK, pendidikan vokasi, ya, balai latihan kerja untuk skilling, reskilling dan upskilling. Ini sebenarnya solusi yang sedang kemudian ada lagi apa namanya sekarang sebutnya latihan prakerja apa? Iya. Ya, juga yang pemerintah mengeluarkan kemarin beberapa triliun ya untuk kartu prakerja. Itu ternyata tamatannya banyak yang mandiri, bisa berwirausaha, dan juga banyak yang karena memiliki keterampilan kemudian bekerja diterima di tempat kerja. Saya kira itu usaha-usaha yang dan itu akan terus kita pacu. Assalamualaikum Pak Wapres, izin Pak, pekan depan kan kita akan memasuki bulan suci Ramadan Pak. Nah ini sudah kasus COVID kan sudah melandai Pak. Apakah pemerintah tetap membuat protokol kesehatan di musola atau masjid gitu Pak? Atau akan bebas sepenuhnya? Kemudian Pak, himbauan kepada takmir masjid dalam menyambut Ramadan seperti apa Pak? Terima kasih. Ya, kalau pembatasan itu tidak ada, tapi kehati-hatian supaya tetap dijaga, terutama bagi mereka yang sakit, yang flu, itu supaya. Jadi sekarang dibalik ya. Tetapi karena takutnya yang flu tidak pakai masker, yang sehat akhirnya yang terpaksa pakai masker juga. Sebenarnya pembatasan sudah ada, tidak ada. Dan memang yang harus pakai masker itu yang sakit, sehingga tidak menular. Tapi karena dikhawatirkan masih belum patuh, nah lebih baik kita menjaga diri saja, bersiap-siap. Tidak ada batasan, saya kira. Tapi ya hati-hati di masjid itu juga. Karena tadi jangan-jangan di sebelah kita, ya flu tapi dia tidak pakai masker. Itu. Izin Pak dari Harian Kompas Pak, izin bertanya terkait isu lain Pak, ingin minta tanggapan Bapak terkait Menkom Info ya Pak ya, yang hari ini menjalani proses hukum terkait kasus korupsi gitu Pak, dan Wamenkumham juga dipanggil, dilaporkan ke KPK karena ada kasus suap gitu ya Pak ya. Nah mungkin ingin minta tanggapan Pak Wapres terkait ini Pak. Ya, saya kira saya tidak perlu menanggapinya. Ya, kalau itu ada prosesnya, silakan saja, kan itu memang ada proses hukum. Yang penting kan kalau dia clean tentu tidak akan menjadi persoalan. Ya, kecuali memang ada tersangkut. Itu saya kira proses yang biasa berjalan. Ya. Iya. Ada imbauan mungkin Pak terhadap supaya semua lain. Pejabat-pejabat hati-hatilah. Ya, sebab sekarang mulai ada pemeriksaan. Saya kira itu. Cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.